Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Sukoparnoto dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Teknik Mesin, Warung Buncit. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang jurnal pada kimia bahan pada tugas besar 1 kimia bahan oleh dosen Dr. Anda Igusti Ayu Arwati, MT, PhD. Judul jurnalnya yaitu Synthesis of TiO2 atau Carbon Nanoparticle CDOT Composite as Active Catalyst of Photodegradation of Persistent Organic Pollutant oleh Dedi Syafei, Sri Sugiyarti, Novian Darmawan, dan Muhammad Khotib pada 24 Januari 2017. Abstrak. Perkorotien atau PCA merupakan senyawa pencemar organik persisten yang dapat mencemari tanah dan air karena bersifat racun. Teknologi fotogradasi dapat diusulkan untuk mendegradasi limbah menjadi produk akhir yang tidak berbahaya. TiO2 digunakan sebagai fotokatalis dan dikompositkan dengan karbon nanopartikel atau CDOT untuk meningkatkan aktivitas fotokatalitiknya di daerah sinar tampak. CDOT menyerap sinar di daerah sinar tampak dan melepaskan cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek yang berpotensi sebagai sumber cahaya untuk mengaktifasi sifat fotokatalik TiO2. Komposit TiO2 atau CDOT disintesis menggunakan metode Sol Gel. Sifat fotoluminescence ditunjukkan dari analisis visual dan spektrometer UV vis menunjukkan terjadi penurunan nilai energi celah pada komposit TiO2 atau CDOT. Degradasi PCA sebesar 0,1% dalam fase air telah diselidiki di bawah sinar matahari selama 2 jam. Formulasi hasil analisis kromatografi gas menunjukkan komposit TiO2 atau CDOT 2,5 BB berhasil mendegradasi PCA di bawah sinar matahari dan kemampuan fotogradasi mencapai 89,45%. Polutan organik persisten atau POPS adalah zat kimia yang bertahan di lingkungan dan menimbulkan risiko menyebabkan efek buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. PCA merupakan polutan organik tanah dan air yang persisten karena bersifat toksik, karsinogenetik, dan sangat tahan lama di lingkungan. PCA banyak digunakan sebagai pelarut industri untuk degradasi logam dan untuk dry cleaning. Degradasi sonokimia dan degradasi fotokatalitik telah dianggap sebagai metode untuk mengurai jumlah POPS di lingkungan. Sumber cahaya yang melimpah terdiri dari kurang dari 5% sinar UV dengan komposisi terbesar dalam cahaya tampak. Oleh karena itu, diperlukan manipulasi agar TiO2 dapat diaktifkan di bawah cahaya tampak. Salah satu caranya untuk melakukannya adalah dengan memasukkan suatu zat ke dalam sistem kristal TiO2 untuk mengurangi energi celah pitanya. Banyak komposit TiO2 yang didoping telah dilaporkan sebagai fotokatalis di wilayah cahaya tampak, namun hasil masih perlu diperbaiki lebih lanjut. Di sini kami melaporkan material baru dengan meningkatkan aktivitas fotokatalitik TiO2 di komposit yang disintesis merupakan perkembangan alami dari hasil yang dilaporkan oleh Li et al. Untuk mencapai titik-titik kuantum karbon atau CQDS dengan TiO2 dan menggunakannya untuk fotogradasi metilen biru dengan efisiensi mendekati 100%. CDOT adalah analog dari CQD dan memiliki struktur yang mirip dengan grafik dan memiliki berbagai sifat, seperti kelarutannya yang baik dalam air, bahan awal yang murah, proses sintesis yang efisien, toksisitas rendah, fotostabilitas yang baik, dan fotoluminescensinya yang kuat. CDOT memiliki sifat pendaran yang sangat kuat dalam rentang UV ke dekat inframerah. Pada penelitian ini, CDOT digabungkan dengan TiO2 dan digunakan sebagai katalik dalam fotogradasi PCA. Titik C diyakini bertindak sebagai sumber cahaya untuk eksitasi elektron di TiO2.
karena titik C menyerap cahaya pada ranjang gelombang yang lebih tinggi dan memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang lebih pendek karena meningkatkan konversi fotoluminescensinya. Pekerjaan serupa sebelumnya dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan dengan mengaplikasikan fotokatalik komposit Fe203 atau CDOT pada lubang H+ akan terbentuk ketika elektron pada TiO2 keluar dari pita valensi ke pita konduksi, yang kemudian akan bereaksi dengan air dan ion hidroksil dan membentuk radikal hidroksil atau OH. Radikal ini sangat aktif menyerang molekul organik seperti PCA dan mendegradasinya menjadi zat yang lebih ramah seperti CO2 dan HO2. Namun, titik C mungkin bertindak sebagai dopan. Penentuan energi celah pita diperlukan untuk memberikan wawasan tentang peran titik C dalam komposit. Pada bagian eksperimentalnya, diperlukan yaitu satu bahan. Semua bahan kimia digunakan adalah kelas analitis yaitu asam sitrat, urea etanol, dan amonia dari merek, tetrabutylvitanat dari Sigma Aldrich, N-heptana, dan perklorotilen dari BDH, dan air deionasi. Peralatan digunakan yaitu instrumental yang digunakan dalam sintesis komposit CDOT, TiO2, dan TiO2 atau CDOT adalah oven microwave SAP R249 in 800 watt oleh laboratorium dan Hermet. Prosedurnya yaitu pertama persiapkan katalis. CDOTS disinteskan dengan metode microwave. Biasanya asam sitrat sebesar 0,5 gram dan meningkatkan sejumlah urea 0, 20, 60, dan 80%. Dipindahkan ke dalam 10 mg air deionasi. Larutannya kemudian dipanaskan dengan oven microwave selama 4 menit sampai warna larutan berubah dan cairan tidak berwarna menjadi coklat dan akhirnya membentuk endapan coklat tua. Bahan padat ini kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam dan menghilangkan sisa air. Larutan berair CDOTS dimurnikan dengan sentrifugasi pada 5000 rpm selama 20 menit untuk menghilangkan partikel besar yang diaglomerasi. Fase cair CDOT mengalami proses pemadatan di atas hot plate. Pada penelitian ini, CDOT disintesis dan di tetrabutyltianat dengan metode Sol-Gel. Dalam metode ini, senyawa anorganik dibentuk oleh reaksi kimia dalam larutan pada suhu rendah, di mana fase suspensi koloid atau sol secara bertahap berubah menjadi sistem difasik seperti gel. Berbagai konsentrasi larutan CDOT dari asam sitrat urea 80% digunakan dalam sintesis komposit TiO2 atau CDOT. Komposit TiO2 atau CDOT disintesis dengan metode Sol-Gel pertama di tetrabutyltianat sebesar 0,5 mili dan dilarutkan dalam etanol 20 mili, lalu ditambahkan air 9 mili dan amonia 5 mili, amonia 25% sambil diaduk. Campurkan didiamkan selama 12 jam, kemudian sampel dikumpulkan dengan sentrifugasi dan dikeringkan dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 6 jam. Nanopartikel TiO2 dibuat dengan memaksimalkan sampel di atas 500 derajat Celcius selama 1 jam. Kedua, nanopartikel TiO2 digabungkan dengan CDOT dan disinteskan dari asam sitrat dan 80% urea. 7 kombinasi komposit dibuat dengan mencampur 0,1 gram TiO2 dan berbagai jumlah CDOTS sebesar 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan 100%. Masing-masing dicampurkan ditambahkan ke dalam 5 mg air deionasi dengan mengadukkan selama 10 menit dan kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 12 jam. Pendarahan CDOT, TiO2 dan komposit diamati di bawah sumber sinar UV 360 derajat mm. Mereka dikarasikan dan dianalisis menggunakan XRD, VTR, spektrometer fluoresensi, dan spektrometer UV-Vis. Ya, berikut menunjukkan gambar dari CDOTS yang A dan yang B, CDOT larutan 100 mg liter under daylight dan under UV light. Yang C yaitu TiO2 dan komposit TiO2 atau CDOT. Yang under day dan komposit TiO2
atau CDOT, dan larutan komposit TiO2 atau CDOT 100 mg di bawah siang hari, di bawah umur sampai sumber lampu UV 365. Eksperimen fotokatalitiknya yaitu komposit TiO2 atau CDOT TiO2 murni dan CDOT murni sebesar 0,1 gram masing-masing sebagai katalis ditambahkan ke PCA 0,1%, 25 mili dan kemudian disinari di bawah sinar matahari selama 2 jam. Larutan kemudian diekstraksi dengan N-heptana 20 mili fasa organik dianalisis dengan GC untuk mengukur konsentrasi reducer pada PCA untuk melihat kemampuan fotogradasi komposit di bawah cahaya tampak. Pada hasil dan diskusinya yaitu hasil persiapan katalisnya yaitu CDOT dan disintesis tampaknya memiliki warna coklat tua seperti gambar 1 dan kemudian ditemukan memiliki hasil yang lebih rendah ketika konsentrasi urea meningkat. Rendemen CDOT hasil sintesis tanpa penambahan urea diperoleh sebesar 99,06%. Penambahan urea 20, 40, 60, dan 80% memberikan rendemen CDOT masing-masing sebesar 91, 29, 85, 53, 75, 87, dan 30,87%. Ditemukan juga bahwa semakin tinggi jumlah urea dalam sintesis CDOTs, semakin tinggi aglomerasi CDOTs yang terbentuk. Namun serupa dengan yang dilaporkan oleh Sugiyarti, intensitas emisi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi urea sebagai agen pasifasi dalam proses reaksi. Fotoluminesensi dari CDOTs yang memiliki pasif permukaan dikaitkan dengan adanya perangkap energi permukaan yang menjadi emisi pada stabilisasi. Intensitas emisi luminescent dari larutan CDOT ditentukan dengan analisis visual di bawah sinar UV 365. CDOTs yang disintesis dengan 80% urea memiliki intensitas luminescent dan lebih besar dibandingkan dengan CDOT lainnya. Peningkatan intensitas luminescent merupakan pengaruh urea sebagai agen pasifasi pada permukaan CDOT. Oleh karena itu, CDOTs dari asam sitrat urea 8% dipilih untuk digabungkan dengan TiO2. Komposit TiO2 atau C memiliki warna yang lebih gelap dari TiO2 dan mendekati warna coklat tua dari CDOTs pada gambar 1C. Hal ini menunjukkan adanya CDOTs dalam komposit intensitas emisi luminescent dari larutan komposit TiO2 atau CDOT di aman di bawah sinar UV sebesar 365 seperti yang ditunjukkan pada gambar 1E. Florensi sifat-sifat CDOTs dalam komposit diamati meskipun fotabilitas larutan menurun karena penurunan transparansi larutan dengan adanya TiO2. Sifat fotostabilitas seperti sifat fotoluminensi yang kuat dihasilkan ketika titik C secara bebas terdispersi dalam air dengan kenampakan transparan. Nah, berikut adalah gambar dari difraksi sinar X, CDOT, komposit TiO2C, DOT, dan TiO2. Komposit TiO2C memiliki warna yang lebih gelap dari TiO2 dan mendekati warna coklat tua dari CDOTs pada gambar 1C. Hal ini menunjukkan adanya CDOTs dalam komposit. Intensitas emisi luminescent dari larutan komposit TiO2 atau CDOT diamati di bawah sinar UV seperti yang ditunjukkan pada gambar 1E. Fluorescensi sifat-sifat CDOT dalam komposit diamati meskipun fotabilitas larutan menurun karena penurunan transparansi dari larutan dengan adanya TiO2. Sifat fotabilitas seperti sifat fotoluminensi yang kuat dihasilkan ketika titik C secara bebas terdispersi dalam air dan penampakan transparan. Dari hasil analisis difraksi sinar X, analisis difraksi sinar X atau HRD dilakukan pada CDOT dari asam sitrat urea 80%, pada komposit TiO2 atau CDOT 2,5% dan pada TiO2. Analisis yang dihasilkan diilustrasikan pada gambar 2. Yang seperti yang tadi, pola difraksi sinar X
Dari titik X dari titik C menunjukkan puncak yang intens pada 2 theta atau intensitas sama dengan 19,73%, 77, 27,5%, sekitar 79 dan 29,60% atau 98%. Ini di puncak dikaitkan dengan atom karbon yang sangat tidak teratur. Kristalitas CDOT adalah 30,4564%. Pola XRD komposit TiO2 CDO menunjukkan puncak intens pada 2 theta. Intensitas sama dengan 25,19% atau 59, 37,77% dan 47,96% yang ke-12. Kristalitas komposit TiO2 atau CDOT adalah 78,2537%. Untuk TiO2 pada XRD menunjukkan puncak intens pada 2 intensitas sama dengan 25,36%, 37,95% dan 48,10%. Itu kristalitas TiO2 adalah 84,2055%. Analisis kecocokan dilakukan pada TiO2 dan dihasilkan menunjukkan bahwa keberadaan TiO2 dalam bentuk fase anatase pada kartu GCPDS setidak 21.272. TiO2 dengan sistem kristal anatase dilaporkan memiliki aktivitas fotokatalik yang lebih baik di bawah sinar UV dibandingkan dengan sistem kristal lain seperti rute. Pengaruh CDOT pada komposit dapat diketahui dari diffractogram XRD. Intensitas dan kristalitas komposit TiO2 atau CDOT lebih kecil dibandingkan dengan TiO2. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan CDOT yang relatif amorf pada komposit. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan pada pola XRD komposit dibandingkan dengan pola XRD TiO2. Semua puncak TiO2 atau CDOT sama dengan sudut difraksi TiO2, menunjukkan bahwa tidak ada senyawa baru yang terbentuk dari pencampuran CDOT dengan TiO2. Hasil analisis kelompok fungsional yaitu analisis gugus fungsi dengan FTIR dilakukan pada CDOT dari asam sirtat urea 80%, pada komposit TiO2 atau CDOT sebesar 2,5% dan pada TiO2. Gambar 3 menunjukkan spektrum FTIR sampel. Hasil FTIR untuk titik C serupa dengan yang dilakukan oleh Q et al. Dengan pita serapan pada 1600 sampai 1770 cm. Untuk C sama dengan O, dengan getaran CH2 terjadi pada di daerah sekitar 1350 sampai 1460 cm. Min 1. Pita serapannya tidak muncul pada hasil FTIR untuk komposit TiO2 atau CDOT. Spektrum komposit TiO2 atau CDOT mirip dengan spektrum TiO2 dengan pita serapan untuk TiO2 Ti pada daerah 400 sampai 800 cm min 1. Pita serapan pada 1054 cm min 1 disebabkan oleh vibrasi regangan. Pita serapan pada 1631 dan 3420 cm1 disebabkan oleh getaran HOH, air, dan getaran OH, hidroksil. Jadi, berdasarkan analisis FTIR dari penyimpulkan tidak ada ikatan kimia antara TiO2 dan CDOT karena tidak ada pita serapan lain yang terbentuk pada komposit TiO2 atau CDOT seperti pada getaran C sama dengan O dan CH2. Selanjutnya itu spektrum intensitas fluorensi. Pengukuran intensitas fluorensi dilakukan pada CDOT dari asam sirtat urea 8%, komposit TiO2 atau CDOT 2,5% dan TiO2 untuk menentukan emisi fluorensi maksimum sampel. Gambar 4 menunjukkan hasil analisis emisi fluorensi maksimum CDOT berada pada panjang gelombang 536,33 nm.
ketika diekspektasi pada panjang gelombang, yaitu sekitar 405 kurang lebih 10. Spektrum emisi maksimum, emisi paling panjang gelombang 500 nm. Kemudian terekspresi pada panjang gelombang 400 nm. Perbedaan ini mungkin karena pengaruh konsentrasi agen pasifasi pada titik C dalam proses reaksi. CDOTS tidak kehilangan sifat fluoresensinya dalam komposit dengan TiO2. Emisi fluoresensi maksimum komposit TiO2 atau CDOT berada pada panjang gelombang sebesar 537,96 nm. Dan intensitasnya menurun karena adanya TiO2 dalam larutan. Namun mirip dengan pengamatan yang dilakukan pada sinar UV 365 nm, larutan TiO2 tidak memiliki fluoresensi yang dapat dideteksi. Dan hasil analisis celah pitanya yaitu penentuan awal energi celah pita untuk komposit CDOT, TiO2 atau CDOT dan TiO2 dilakukan dengan mengukur serapan menggunakan spektrofometer UV vis. Gambar 5A menunjukkan spektrum UV vis CDOT dari asam sifat sintrum 80%, komposit TiO2 atau CDOT 2,5% dan TiO2. Nilai koefisiensi absorpsi atau alfa diperoleh dari nilai 1 NTA per D. Ketebalan film D diukur menggunakan tetlock 0,01 mm atau mm untuk mendapatkan ketebalan CDOTS. Dan TiO2 atau CDOTS di komposit dan TiO2 sebesar 0,025, 0,005 dan 0,01 mm. Fungsi alpha E setengah sama dengan B I E dan diperoleh dengan metode Taugplot. Memotong sumbu HV di X dan B adalah kemiringan. Celah pita optik EG diperoleh dengan eksplorasi linear dari grafik HV atau E dan AV setengah hingga melintasi sumbu energi E, di mana H adalah konstanta 4,136 kali 10 15 EVS dan kemudian frekuensi UV vis yang diperoleh dengan membagikan kecepatan cahaya sebesar 2,998 x 108 dengan panjang gelombang lambda. Berdasarkan perhitungan dari Taugplot energi celah pita optik CDOT, komposit TiO2 atau DOT dan TiO2 adalah 2,79 banding 3,10 dan 3,23 EV. Masing-masing hasil menunjukkan bahwa CDOT dapat mengurangi band gap TiO2 pada komposit TiO2 atau CDOT sehingga memperluas jangkauan serapan TiO2. Ya, berikut merupakan gambar ketiga dari spektrum VTIR CDOT komposit TiO2 atau CDOT dan TiO2. Dan yang bawahnya merupakan gambar 4 spektrum emisi fluoresensi CDOT komposit TiO2 atau CDOT dan TiO2 sebesar 100 mg per liter. Dan yang ini merupakan gambar kelima dari panjang gelombang versus spektrum transmitasi dan B energi celah pita optik. Dan yang gambar yang keenam aktivasi fotokatalitik komposit TiO2 CDOT pada PCA 0,1% V per V di bawah sinar matahari. Pada percobaan dilakukan untuk komposit TiO2 CDOT menggunakan 2,25 mili PCA 0,1% V per V di bawah penyinaran sinar matahari selama 2 jam. Pada gambar 6 juga menunjukkan aktivasi fotokatalitik katalis konsentrasi PCA menurun dengan meningkatnya jumlah CDOT dalam komposit TiO2 atau CDOT dibandingkan dengan TiO2 murni. Sebagai katalis, hal ini membuktikan bahwa CDOTS efektif dalam meningkatkan aktivasi fotokatalik TiO2 di bawah sinar matahari. PCA berhasil degradasi dan kemudian fotodegradasi mencapai 89,40% menggunakan komposit TiO2 atau CDOT
2,5% sebagai katalis. Sedangkan pada kondisi yang sama, TiO2 murni dan CdOT murni menunjukkan kemampuan degradasi yang lebih rendah, masing-masing sebesar 54,52 dan 46,33%. Menurut Ming dan kawan-kawan, CdOT memiliki kemampuan seperti peroksides dan untuk mendegradasi senyawa polutan. Kemampuan fotokatalisis DOT-S berasal dari sifat CdOT yang sangat larut dalam air dan memiliki proton yang mudah diambil dari atom C di CdOT-S, sehingga H2O dan H2O2 dapat dengan mudah diubah menjadi hidroksil radikal atau .OH selama fotoreaksi. Dalam penelitian ini juga peran CdOTs dalam proses degradasi PCA oleh komposit TiO2 atau CdOT dilihat dari keberhasilan CdOTs dalam menurunkan energi celah pita optik TiO2 sehingga proses fotokatalitik dapat terjadi lebih rentang panjang, gelombang yang lebih besar. Namun, penurunan nilai energi celah pita TiO2 pada komposit tidak terlalu besar, menunjukkan bahwa titik C juga memainkan peran dalam kompositnya. Jan dan kawan-kawan melaporkan bahwa CdOTs memainkan peran penting dalam proses fotokatalitik sebagai reservoir elektron untuk menjebak elektron sehingga mencegah rekombinasi lubang elektron. Radikal oksigen O2- dapat dibentuk melalui reaksi reduksi oksigen O2 oleh elektron pada permukaan CdOTs. Selanjutnya, radikal hidroksil .OH dihasilkan melalui reaksi .H- dengan air. CdOTs dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang dan kemudian memancarkan cahaya pada ranjang gelombang yang lebih pendek sebagai akibat dari properti fotoluminescensi up conversion. Mereka yang pada gilirannya dapat dieksitasi elektron TiO2 dari pita valensi ke pita konduksi, suatu proses yang menghasilkan pembentukan lubang H+. Itu .OH dihasilkan oleh interaksi H+ dengan air dengan ion hidroksil OH- dan .OH juga dapat diproduksi melalui reduksi molekul oksigen dan elektron pada pita konduksi. Radikal hidroksil sangat reaktif dan menyerang polutan organik seperti PCA dan mendegradasi polutan tersebut menjadi molekul yang ramah lingkungan seperti CO2 dan H2O. Pada kesimpulan ini yaitu dapat disimpulkan pada komposit TiO2 atau CdOT berhasil disintesis dengan metode sol-gel. CdOT secara fisik terikat pada TiO2 dan tidak kehilangan sifat fluorensinya dalam komposit dan juga mengurangi band gap TiO2 dalam komposit TiO2 atau CdOT sehingga memperluas jangkauan serapan TiO2 dan meningkatkan aktivitas fotokatalik TiO2. Komposit TiO2 atau CdOT yang 2,5% B/B berhasil mendegradasi 89,45% PCA yang diuji di bawah sinar matahari. Ya, adapun sambutan dari jurnalnya yaitu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mensponsori penelitian ini. Adapun referensi dari jurnal ini yaitu pertama dari USN Elsevier pada tahun 2009, ada Bukowski JA 2000 pada 2011 tentang Review of the Epidemiologic Literature of Resident Episodes Fertility, dan 3 ada Gonzales Garcia J. F. Eclasus MD, Bonete P. Walton D. J. A. N. Losis O. pada 2010. Adapun Monteiro RAR Silva AMT, Angelo GRM Silva GV Mendes AM, Boaventura Reara dan Villar PG pada 2015. Adapun Peatinus Garcia Molina Vibanos MA Gimenez J. Paulus pada tahun 2004. Adapun Miss A.N. Leehunte S. pada tahun 1997, Hackville A.N. Gretzil M. pada tahun 1995, ada Li H.
X Kang Zek Huang Haliukri pada tahun 2010, Zhang Li Exec pada tahun 2013, ada Sugiyarti S dan Darmawan pada 2015, Zhang Haming pada tahun 2 pada tahun 2011, Hu S Wang pada tahun 2012, San Yepe Zotbeling pada tahun 2006, He Deling 2007, dan Wan Emily Wilong NTU 2012, dan ada Ahda S dan Mardianto pada tahun 2008, Kurnian S Xiu H Jion H pada 2013, dan yang terakhir yaitu Ming Ha Z Liung Yupang Yahoo pada tahun 2012. Ya, terima kasih. Berikut yaitu merupakan uh, tentang presentasi jurnal saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.